materi pada sesi pertama, yaitu mengenai perikatan, perjanjian, dan kontrak. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu, atau dalam hal ini nanti kita mencoba untuk memahami bagaimana hubungan perjanjian, ya, hubungan antara perjanjian, perikatan, dan kontrak. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber lahirnya perikatan, di samping sumber-sumber yang lain. Perjanjian dapat pula disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Menurut bentuknya, perjanjian dalam bentuk lisan maupun tulisan. Perjanjian dalam bentuk tertulis itu disebut juga kontrak, ya. Jadi kontrak mempunyai cakupan yang lebih sempit daripada perjanjian. Semua kontrak pasti merupakan perjanjian, tetapi tidak semua perjanjian merupakan kontrak. Hal ini bisa dipahami sebab perjanjian ada yang lisan dan ada yang berbentuk tulisan. Semua perjanjian pasti merupakan perikatan, tetapi tidak semua perikatan merupakan perjanjian. Hal ini bisa dipahami sebab sumber-sumber lahirnya perikatan tidak hanya perjanjian saja, tetapi bias juga, yaitu baik itu karena undang-undang pun putusan pengadilan dan hukum itu sendiri. Perjanjian sebagai sumber perikatan. Berdasarkan opinion doktrum bahwa perjanjian itu merupakan perbuatan hukum untuk mencapai kata sepakat. Kata sepakat itu diistilahkan dalam istilah hukumnya adalah konsensualisme, ya, terhadap objek tertentu antara para pihak yang menimbulkan akibat hukum. Dan bagaimana dengan undang-undang? Ya, penggunaannya dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 1352 berkholak Bedbook KUH Perdata, ya, perikatan yang lahir karena undang-undang itu timbul dari undang-undang semata atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Sementara menurut jurisprudensi, putusan pengadilan sebagai sumber hukum perikatan tidak diatur secara khusus dalam berkholak Bedbook KUH Perdata. Namun putusan pengadilan itu mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting, ya, di dalam hukum perikatan. Jadi bisa disebabkan karena putusan pengadilan dapat melengkapi kelemahan-kelemahan dan stagnansi atau hambatan dalam penegakan. Dan yang terakhir, pemaknaan dari hukum adat. Nah, dia sebagai sumber perikatan. Bahwa hukum adat itu berbeda dengan hukum Eropa. Hukum adat itu bersifat pragmatisme, realisme. Ya, artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
yang bersifat fungsional religius. Sehingga hukum adat itu mempunyai fungsi sosial atau keadilan. Masih pada eh, materi hubungan perjanjian, perikatan, dan kontrak, contohnya adalah perjanjian antara A selaku penjual dan B selaku pembeli mengenai jual beli barang. Perikatan timbul saat A berkewajiban menyerahkan barang dan B berkewajiban membayar harga barang sesuai dengan yang disepakati. Sementara kontrak itu terjadi jika kedua pihak memenuhi syarat sah perjanjian dan perjanjian tersebut sah secara. Bagaimana subjek dan objek perjanjian? Subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terkait dengan diadakannya suatu perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian itu diatur dalam 1315 Berkelek Book dan juga 1318 Berkelek Book serta pasal 1340 Berkelek KUH Perdata. Secara umum, subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian. Tetapi dalam praktik, itu ada juga pihak yang terlibat dalam perjanjian, tetapi terikat oleh perjanjian tersebut. Bagaimana dengan objek perjanjian? Nah, menurut pasal 1332 Berkelek KUH Perdata itu menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian. Contohnya baju, tanah, rumah, sepatu, maupun mobil. Selanjutnya pasal 1334 Berkelek KUH Perdata itu menentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian. Kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. Oke, selanjutnya kita ke materi sesi 2 mengenai asas-asas umum dan unsur-unsur perjanjian. Bagaimana pengertian perjanjian? Nah, menurut pasal 1313 Berkelek KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam praktik, perjanjian adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Adapun asas-asas umum perjanjian, kebebasan berkontrak, dikenal dalam istilahnya free of contract, ya, atau prior of contract. Itu diartikan dengan para pihak, ya, para pihak itu bebas membuat perjanjian. Nah, dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya pasal 1338 ayat 1 Berkelek atau KUH Perdata. Di mana makna dari pasal tersebut bahwa para pihak itu bebas ya membuat perjanjian. Selain itu juga menentukan isi, bentuk, dan syarat-syaratnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas yang berikutnya adalah konsensualisme.
atau dikenal dengan istilah kesepakatan. Ya kan? Dasar hukumnya ada di dalam pasal 1320 berhelekwet KUH Perdata mengenai syarat sepakat, yang bermakna di dalam pasal 1320 tersebut bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak tanpa memerlukan bentuk tertentu kecuali ditentukan undang-undang. Contohnya jual beli barang terjadi sah sejak ada kata sepakat atau deal, ya, sudah terjadi deal. Waktu barang dari maksudnya walaupun barang itu dari uang, ya kan, yang belum diserahkan. Jadi kalau di antara keduanya secara lisan sudah mengucapkan kata sepakat atau persetujuan, setuju, ya, dalam artian setuju, atau deal tadi, maka terjadilah hubungan hukum tersebut. Oke, selanjutnya adalah asas fakta sunt servanda atau kepastian hukum. Dasar hukumnya yaitu pasal 1338 ayat 1 berhelekwet atau KUH Perdata, yang bermakna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Implikasinya, pihak yang mengingkari isi perjanjian dapat digugat secara hukum. Dan yang terakhir, asas itikat baik, ya, atau diistilahkan dengan good faith, dan lawannya adalah bad faith. Dasar hukumnya adalah pasal 1338 ayat 3 berhelekwet KUH Perdata, yang bermakna perjanjian harus dilaksanakan dengan sikap jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain. Itikat baik subjeknya adalah kejujuran pribadi para pihak, ya. Itikat baik objeknya adalah kepatutan dan kewajiban menurut norma masyarakat. Ada lagi asas umum perjanjian, ya, sebagai pengembangan ini dari pakar hukum juga, ya, juga ahli-ahli di bidang hukum, ya, pendapat-pendapat para pakar hukum. Nah, ini dikenal dengan istilah doktrin nanti. Oke, mengenai kepribadian itu dasar hukumnya, asas kepribadian itu ada di dalam pasal 1315 dan pasal 1340 berhelekwet KUH Perdata, yang bermakna perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Pengecualiannya janji untuk pihak ketiga atau yang tercantum di dalam pasal 1317 berhelekwet KUH Perdata. Asas umum yang terakhir adalah doktrin, yang bermakna bahwa hak dari kewajiban para pihak itu harus proporsional, tidak berat sebelah. Tujuannya untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan secara sepihak. Bagaimana unsur-unsur perjanjian? Unsur perjanjian yang pertama adalah esensialia, yang artinya unsur pokok yang menentukan perjanjian. Yang kedua, unsur naturalia, yaitu ketentuan yang dianggap melekat pada perjanjian menurut hukum, meskipun tidak disebutkan secara tegas. Dan yang terakhir,
aksidentalia, yaitu ketentuan tambahan yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Contoh dari penerapan kasus, asas kebebasan berkontrak. Antara A dan B bebas menentukan harga sewa. Contoh dari asas konsensualisme, perjanjian sah sejak A dan B sepakat walaupun pembayarannya nanti atau di kemudian. Selanjutnya contoh dari unsur esensialia, rumah yang disewa, jangka waktu, dan harga sewa. Sementara contoh dari unsur aksidensilia, yaitu adalah bonus perabotan gratis. Oke, kita lanjutkan pada sesi ketiga, yaitu syarat sah perjanjian. Apa saja sih syarat sah perjanjian? Nah, menurut pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 syarat utama agar suatu perjanjian itu dapat dianggap sah dan mengikat para pihak. Syarat sahnya perjanjian yaitu cakap, kesepakatan, objek tertentu, sebab yang halal. Oke, satu persatu kita coba kupas ya. Nah, cakap itu maknanya setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan tertentu. Dewasa, tidak di bawah pengampuan. Kesepakatan atau konsensus itu bermakna perjanjian hanya akan sah jika para pihak yang terlibat sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Makna dari objek tertentu bahwa objek perjanjian itu harus jelas, pasti, dan dapat ditentukan. Selanjutnya, makna dari sebab yang halal atau dikenal juga istilah kausa yang halal. Ya, artinya, sebab atau tujuan dari perjanjian itu harus sah menurut hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundangan yang berlaku. Jika semua syarat ini dipenuhi, maka perjanjian A dan B sah menurut hukum. Cakap bahwa A dan B keduanya adalah orang dewasa yang tidak sedang dalam pengampuan dan memiliki kecakapan hukum. Kesepakatan atau konsensus bahwa A dan B sepakat bahwa A akan menjual sepeda motor kepada B dengan harga 10 juta rupiah. Objek tertentu bahwa sepeda motor yang dijual adalah sepeda motor Yamaha X dengan nomor rangka dan mesin yang jelas. Sebab yang halal bahwa atau kausa yang halal ya, bahwa tujuan perjanjian ini adalah untuk transaksi jual beli yang sah dan sesuai dengan hukum tanpa melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Asas umum perjanjian kepribadian, dasar hukumnya adalah pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata yang bermakna perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Nah, pengecualiannya janji untuk pihak ketiga yang mana disebutkan di dalam pasal, diatur di dalam pasal 1317 KUH Perdata. Nah, sementara makna dari doktrin adalah hak dan kewajiban para pihak harus proporsional.
ya, tidak berat sebelah. Tujuannya mencegah adanya pihak yang dirugikan secara sepihak. Bagaimana implikasi agar implikasi dari tidak memenuhi syarat syah perjanjian tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan. Perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak cakap tersebut. Selanjutnya, perjanjian yang objeknya tidak jelas dapat dianggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur objek yang tertentu. Selanjutnya, perjanjian yang didasarkan pada tujuan yang tidak sah, seperti untuk tujuan yang melanggar hukum, juga akan batal demi hukum. Itu ya yang bisa Ibu sampaikan untuk malam ini. Nanti kita lanjutkan kembali untuk sesi yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Happy nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agar materi kita semakin menambah wawasan kalian, ya, dan Ibu juga bisa mengevaluasi dalam hal pemahaman kalian, Ibu akan berikan tugas untuk kalian, ya, mengenai kasus, ya kan? Contohnya yaitu PTA dan PTB itu sepakat membuat kontrak kerjasama distribusi barang dengan ketentuan yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Dalam kontrak, mereka menyepakati metode pembayaran yang hanya berlaku untuk kedua belah pihak. Pertanyaannya, asas perjanjian apa yang tercermin dalam kasus ini? Nah, pertanyaan yang kedua, jelaskan dasar hukumnya dalam KUH Perdata. Dan yang terakhir, bagaimana batasan kebebasan berkontrak yang harus tetap dipatuhi para pihak tersebut. Oke, silakan kalian mengerjakan tugas tersebut. Ibu tunggu jawaban kalian. Cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.